bahwa Indonesia sebenarnya kita tuh lagi kayak mengalami perfect storm. Ya, terutama IHSG gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir ada pertanyaan gini, kenapa IHSG turun dalam? Padahal kalau dipikir-pikir kan kita letaknya jauh dan seharusnya dampaknya pun nggak terlalu besar buat IHSG. Tapi menurut gue ini ada satu hal yang lucu bahwa Indonesia sebenarnya kita tuh lagi kayak mengalami perfect storm. Ya, terutama IHSG gitu ya. Karena masalah MSCI kita belum selesai, belum beres, ya kan. Terus beberapa masalah tentang internal gitu ya dari pihak OJK BI untuk ngeberesin data-data yang diminta oleh MSCI itu juga belum beres. Terus tiba-tiba kita kena hantam lagi urusan. Selamat sore, ini VT 554 ya. Itu salah nomor yang kemarin 552 ada 2 nomor. Ya nggak apa-apa, lompat aja sekarang 554. Perkembangan terakhir itu ada pengamat yang mengulas bahwa Indonesia mengalami perfect storm. Artinya seperti badai besar. Ini beritanya. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Apakah Indonesia akan chaos? Apakah ini akan menjadi krisis 98? Apakah Indonesia itu sebetulnya diserang oleh asing? Jawabannya kira-kira begini. Ini 20 menit tapi akan selesai. 1. Ya. Indonesia itu mengalami pancaroba. 20 tahun Indonesia di bawah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi, Indonesia banjir duit. Ya, utang Indonesia itu zaman Susilo Bambang Yudhoyono itu 2.700 triliun masuk. Zaman Jokowi masuk jadi 9.000 triliun. Ibarat itu kita itu seperti sapi itu digelonggong dengan air kembung. Kalau bebek packing itu pada waktu masa kemarau kurus, tapi begitu masih hujan dia makan bekicot itu dedet langsung gemuk dan akhirnya dipotong menjadi packing duck. Kembali lagi pada 20 tahun terakhir masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi yang masuk angin karena terlalu banyak utang. Sifatnya utang itu takdirnya adalah naik. Contohnya begini ya, contohnya saya punya utang misalnya ini utang saya nih 3 triliun ya. Mau nggak mau harus naik. Kenapa? Ini kan cicilan tahun depan kan 300 juta. Utang saya 3 triliun, cicilan tahun depan kan 300 juta. Kalau saya nggak naikkan utang, pasti kelenger. Kenapa kelenger? Oke lah ya, kalau saya 3 miliar, utang 3 miliar, saya bisa cari duit 300 juta setahun. Masih bisa dikejar. Tapi kalau saya punya utang 300 miliar, setahun saya harus nyicil itu minimum 30 miliar. Oke lah ya, 30 miliar kamu masih bisa dicari ya. Salim itu punya utang 1.000 triliun. Tiap tahun dia nyicil 100 triliun. Kalau utangnya nggak ditambah, ini balon ini meledak. Seperti balon itu dipompa. Ya, dipompa. Tapi dia nggak bisa ngembang. Yang meledak. Seperti kamu itu loh, seperti kamu tangki gas ya, gas melon itu kamu isi dengan gas. Kalau tangkinya nggak bisa membesar, ya meledak. Itu sifat utang. Takdir utang adalah selalu naik. Karena kalau dikumpulin utang se-Indonesia 10.000 triliun, setahun kita harus nyicil minimum 1.000 triliun. Kalau nggak ada tambahan utang 1.000 triliun, duitnya siapa? Apa duitnya Timor Leste yang kita mau embat? Apa kita mau invasi Singapura? Apa kita mau caplok Brunei untuk nambahin utang kita?
Setiap tahun kita butuh 1000 untuk bayar penambahan beban bunga. Selama ini masih bisa diganjel. 1000 tahun ini dari dana Asabri, Bumi Putra. Tahun depan dari BPJS Ketenagakerjaan. Tahun depan lagi 1000 triliun diambil dari dana haji. Sampai sekarang Menteri Haji itu Menteri Agama, bulat aja bolak-balik ke kejaksaan. Karena apa? Disedot untuk bayar cicilan utang tiap tahun itu 1000 itu. Jadi sekarang itu nggak ada lagi dana yang ada di bank, itu nggak ada. Bank itu beli sun, gitu loh. Bank karena misalnya dia melempar kredit ke pengusaha ya, belum tentu balik. Kalau beli sun, enak dia. Bunganya 7%, 8%. Nggak usah kerja, 7%. Pasti uang itu dibeli oleh pemerintah. Dengan demikian apa yang terjadi? Indonesia itu kalau bom itu meledak jadi explosion, kita tuh implode, pecah dalam. Kalau kata kita itu, kamu itu kena turun berok. Di dalam itu meledak, turun berok. Itu ya, diafragmanya kamu itu turun karena terlalu berat, pekerjaan berat, tekanan yang berat, olahraga yang terlalu berat. Diafragma itu pecah, brodol di dalam. Itu namanya turun berok, atau kita bilang hernia. Indonesia itu terjadi implode ke dalam. Artinya, kamu lihat, Pantai Indah Kapuk sudah berhenti belanja tanah. Dari tanah yang ada itu 1.600 sudah disita oleh pemerintah. Kenapa? Dia bikin HGU atas HPL. Oke, HGU-nya jadi. Tapi setelah itu 30 tahun HGU kan mati. Kalau udah mati, nggak bisa diperpanjang. Tadi, satu, Indonesia digerojok utang oleh SBY dan Jokowi selama 20 tahun sebesar 10.000 triliun. Cicilannya setiap tahun itu 1.000. Kalau nggak ditambah, mati. Cekek. Itu namanya implode. Pecah dalam. Kedua, kenapa sekarang banyak motor tapi penerimaan pajak turun? 80% motor beredar di Indonesia, BPKB-nya nggak ada. Masa nggak ada, Pak? Lo kan itu beli, Pak. Loh, iya, waktu beli itu lancar beli, tapi begitu cicilan macet, motor digadai. Jadi motor itu ada motornya nggak ada BPKB-nya, atau ada motornya nggak ada STNK-nya. Bagaimana mau bayar pajak? Atau begitu bayar pajak, STNK-nya ternyata itu nunggak. Jadi terjadi kredit macet di motor itu karena apa? Ya karena ekonomi menyusut, likuiditas berkurang. Indonesia itu 90% tanah yang ada di Indonesia sebesar 10 juta hektar itu nggak ada suratnya. Jangankan tanahmu yang di Papua, Pantai Indah Kapuk loh 1.600 hektar nggak ada suratnya. Jadi nomor 2, tadi nomor 1 apa? Implode ya, pecah dalam, hernia, kamu turun berok. Nomor 2, Indonesia itu tanah-tanahnya itu 90% nggak ada suratnya. Kalau tanah kamu lebih dari 10 hektar, kemungkinan itu sudah didouble pecah sertifikat. Jangankan tanahmu, tanahnya Yusuf Kala itu sudah dipecah-pecah sertifikatnya oleh Lipo. Paham ya? Jadi nggak ada lagi pemilik surat tanah, itu nggak ada. Satgas PKH itu sudah merampas 4 juta hektar seluruh Indonesia dirampas oleh TNI. Karena suratnya mati. 80% sepeda motor di Indonesia itu nggak ada BPKB-nya. Sehingga target pajak dari motor itu turun. Karena mereka tuh bingung mau bayar pajaknya, nggak ada BPKB-nya, nggak bisa bayar STNK-nya, dan kalau dibayar pun nunggak. Jadi makin bayar pajak makin ketahuan, kena matel. Oke, yang ketiga. Kita lanjutkan ya. Yang pertama tadi Indonesia turun berok, pecah dalam, implode.
Yang kedua, Indonesia itu ada motornya 80% nggak ada suratnya, nggak ada BPKB-nya. Karena apa? Karena ada yang masuk gadai, ada yang macet cicilan, ada yang take over, nggak jelas. Dan pendapatan pajak itu turun karena apa? Karena motor ini nggak ada STNK-nya. Itu nomor 2 ya. Nomor 3, itu Indonesia itu punya catatan devisa. Uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Seperti imigrasi. Berapa penduduk Indonesia yang keluar, berapa yang masuk. Itu dolar yang keluar dan yang masuk. Itu sejak 10 tahun terakhir, dolar itu keluar nggak bisa masuk. Jadi ekspor kita tuh naik, iya, tapi nggak masuk ke Indonesia. Kenapa nggak masuk Indonesia? Kalau kamu pendapatan misalnya Adaro ya, dia ekspor batu bara ya, sebesar 100 triliun ya. Duit masuk, itu nggak mungkin diem aja. 100 triliun itu kalau diem aja, bank itu buyar ya, bangkrut ya. Karena apa? Bayarin bunganya. Oleh karena itu 100 triliun masuk, dibelikan apa? Dibelikan saham, dibelikan tanah. Kenapa? Tanah itu untuk agunan proyek. Jadi dia beli tanah lagi, HGU, untuk penggarapan pertambangan berikutnya. Jadi, sekali lagi ya, 100 triliun itu masuk, itu dibelikan tanah, HGU, lalu kemudian itu dijadikan proyek pertambangan, menghasilkan lagi. Masuk lagi 100, dibelikan tanah, menghasilkan proyek lagi. Jadi, asetnya itu bengkak. Orang itu beli ruko itu bukan karena gajinya tinggi, enggak. Karena tahu harganya naik. Dan sekarang harga ruko itu turun. Kenapa? Kalau dulu orang itu ekspor terima dolar beli ruko. Karena untuk agunan kredit ke berikutnya. Nah sekarang surat tanah itu nggak ada. Kamu beli ruko, HGB-nya juga mati. Kamu beli apartemen, HGB-nya juga mati. Kamu beli tanah ya, pertambangan, perkebunan, plantation, HGU-nya mati. Lalu kamu beli apa? Masa kamu beli emas? 100 triliun itu kalau dibelikan emas, rumahmu jebol, runtuh, berat, terlalu berat, ya. Gedungmu itu kalau diisi emas 100 triliun, gedungnya jatuh, runtuh, karena emasnya itu terlalu berat. Berapa juta ton yang kamu mau beli? Oleh karena itu, karena seluruh tanah di Indonesia itu mati, maka Indonesia itu cadangan devisanya itu minus. Oleh karena itu, solusinya apa Pak? Pak Gun itu cuma bisa kritik, nggak bisa ada solusi. Begini loh ya, Pak Prabowo, tumben-tumben nih saya ngomong dengan lembut dan rendah hati. Ojo ngamuk ya, pelan-pelan. Kamu nggak akan bisa selesai dalam masalah ekonomi. Cadangan devisa tekor terus, Indonesia nggak ada surat, maka kamu harus bisa bikin suratnya dulu. Ibarat kamu punya mobil, nggak ada BPKB-nya. Kamu punya tanah di Hambalang itu, nggak ada suratnya. Kamu punya tanah di Aceh itu, yang longsor itu, nggak ada suratnya. Sehingga nggak ada gunanya, nggak bisa dimasukin bank. Jadi, hartamu itu habis bukan karena ekonomi, tapi karena masalah politik. Nggak ada suratnya. Nah, suratnya Republik ini itu tidak bisa dibikin oleh presiden. Kita sudah 25 tahun itu nggak bisa bikin surat tanah. Itu loh, Hotel Sultan itu loh, surat tanahnya itu mati. Tahun 99 itu masih ada Megawati. Nggak bisa diperpanjang. Nggak bisa. Jadi sekarang itu Hotel Sultan pun yang punyanya Ibnu Sutowo, Raja Pangeran Republik Indonesia, anaknya Ibnu Sutowo, disita oleh pemerintah. Jadi Hotel Grand Hyatt, gedung-gedung itu semua, Indonesia One itu, gedung lantainya 85 lantai, nggak ada suratnya. Presiden tidak bisa memperpanjang HGU dan HGB. Di Indonesia itu, ya, tahun 49, Indonesia itu tidak merdeka karena menang perang. Indonesia itu merdeka karena kita itu berdiplomasi, mau nerima bunganya pampasan perang yang dirampas Douglas MacArthur.
Oleh karena itu, sistem suksesi di Indonesia atas dasar mandataris MPR. Saya ulangi ya. Suksesi di Indonesia tidak dilakukan secara pilkada atau pilpres, tapi melalui mandataris MPR. Mandataris pertama itu adalah Soekarno. Tahun 1965, Soekarno itu sudah dicabut mandatnya. Tapi Presiden Soeharto belum terima mandat. Oleh karena itu, disebut PLT Presiden. Jadi sekarang itu selama 25 tahun, Indonesia punya PLT Presiden. Mandatnya belum dikasih. Maka tahun 71 baru MPR itu memberi mandat kepada Soeharto sebagai mandataris MPR. Baru tahun 71. Maka pembangunan itu mulai tahun 71. Sebelum tahun 71 itu disebut PLT. Presidennya masih Soekarno, walaupun mandatnya sudah dicabut. Oleh karena itu, dari tahun 2000 mandat Soeharto dicabut, tapi belum ada penggantinya karena nunggu Soeharto mati. Soeharto mati itu sudah 17 tahun, belum ada penerima mandat yang baru. Demikian laporan saya, Pak. Macetnya itu adalah pada mandataris MPR. Oke, bro.